Dokter Terima kasih. muda, gaul, milenial. Kalau tampang seharusnya bukan jadi dokter, ini cuman jadi artis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bib Saidi? Gimana Sehat? kabarnya Pak Dokter? Alhamdulillah sehat. Enaknya saya manggilnya Dokter Apang nggih, karena Nah, Dokter Alvan, Dokter Alvan. Dokter Apang juga boleh. Ini mungkin banyak yang belum tahu kalau saya kenal dengan Dokter Alvan Nur Ashar ini sudah semenjak saya masih SD. Jadi SD-nya kami bareng, bahkan beliau itu satu kelas dengan kakak kandung saya, Habib Thorik Iya, Barakbah, betul. yang sampai sekarang persahabatannya masih terjalin bagus dan indah, insya Amin, Allah. amin, amin. Alhamdulillah, amin. Gimana kabarnya Dokter Alvan ini? Alhamdulillah sehat. Sampai hari ini, sampai detik ini masih sehat. Doa panjenengan sedaya. Amin. Semoga menjadi bulan Ramadan yang penuh berkah. Amin, 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 amin. Di tengah wabah COVID ini tentunya. Amin. Amin, amin, amin. Nih ngomong-ngomong Dokter Alvan, saya tuh belum pernah nanya kepada jenengan ini. Setelah jenengan SD di SD Negeri Bumijo, lalu SMP-nya di mana, Dokter? Ya, jadi waktu dulu saya sekolah kan SD ya. Jadi ceritanya dari SD itu saya sudah ikut pesantren. Jadi Oh. pesantrennya di Pondok Pesantren Akur Optik Jalan Magelang. Ya, lalu SMP saya sekolah di SMP Negeri 1 Yogyakarta. Waktu itu ini kiainya pergi ini. Kiai Habib Saidi sama Habib Thorik ini udah pergi. Santrinya ditinggal. Setelah itu saya lanjut ke SMA, itu di SMA Negeri 10 Yogyakarta. Lah ini di SMA Negeri 10 Yogyakarta ini awal mula pertemuan dengan gurunya lagi. Ketemu dengan gurunya Al Habib Thorik bin Abdurrahman Barakbah. Kita sambung lagi, ya sampai bisa alhamdulillah ya silaturahim di Darul Mustafa Solo, ketemu sama rekan-rekan di sana. Terus kemudian setelah SMA saya melanjutkan ke kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia waktu itu yang pertama ya, karena tahun 2001 waktu itu. Terus kemudian setelah itu baru bergabung di beberapa tim sepak bola. Jadi dari SD Bumijo, SMP 1 Negeri, terus SMA 10. 10, iya betul. Kepingin jadi dokter itu waktu usia berapa, Pak Dokter? Ini pastinya Saya tuh dari kecil itu karena dokter itu suatu impian banyak orang. Dan mohon maaf, mimpi banyak ya? orang kan Mimpi. mengaitkan orang bisa jadi dokter itu kalau punya uang banyak tuh. Iya. Nah, Saya dulu itu nggak pengen jadi dokter. Saya dulu nggak pengen jadi dokter, pengennya tuh jadi insinyur. Karena terinspirasi lihat film Sidul Anak Sekolahan. Terus? Saya pengennya jadi insinyur. Terus kemudian pengen jadi dokter itu saya masih ingat itu waktu SMA, kelas 2 SMA. Berarti jadi ceritanya itu di kelas 2. Signifikan ya, motivasi orang-orang gitu. Signifikan sekali. Sampai saya itu jangan sampai kehilangan film sinetron Sidul itu yang di setel itu jangan sampai kehilangan. Kalau kehilangan itu saya sedih banget. Terus. Lalu di kelas 2 SMA itu, saya ini tidak tahu ini namanya namanya wangsit atau apa orang Jawa bilang. Setiap hari itu hampir saya ini ketemu sama orang sakit. Ada kecelakaan di jalan itu dilalah di depannya saya. Akhirnya tak tolong di situ, tak bawa ke rumah sakit. Lagi duduk enak-enak di rumah, di depan rumah itu kok tiba-tiba ada orang naik becak itu kejungkel dari becaknya, ya tak tolong. Terus kemudian tiba-tiba jalan-jalan di rumah sakit kok ketemu ada waktu itu kan ada kebakaran di hotel apa itu saya lupa yang di Jalan Solo itu dulu yang sekarang sudah tidak dibuka lagi itu pernah dulu itu ada itu heboh itu. Saya jalan-jalan di rumah sakit itu loh kok saya ini kok tiba-tiba kok nyelonong bisa masuk ke bagian forensik masuk lihat
mohon maaf ya, jenazah-jenazah yang terbakar. Lihat itu. Jadi hampir setiap hari saya ini berhubungan dengan orang-orang sakit. Hampir tiap hari. Akhirnya saya berpikir ini kenapa sih gitu kan. Akhirnya timbul empati saya terhadap pasien-pasien begitu kan. Akhirnya sampai saya ini kalau jalan-jalan di pasti ada momen ke rumah sakit, ke puskesmas itu saya di situ baca Fatihah. Saya baca Fatihah. Kalau ini memang jalan saya untuk jadi dokter ya saya bismillah. Waktu itu seperti itu. Lalu akhirnya ketika sudah lulus kuliah begitu, saya kemudian mencoba di beberapa fakultas kedokteran dan ya akhirnya nyangkutnya di situ di kedokteran UI Jalan Karunang dan kebetulan saya di situ angkatan pertama masuk. Jadi ceritanya begitu website. Oh, jadi itu menjadi dokter itu pertama karena apa ya? Keadaan berarti sering-sering jiwa sosialnya tergerakkan untuk jadi ya, saya tidak gitu. tahu seperti diarahkan begitu hampir tiap hari saya itu ketemu orang sakit begitu kan. Kemudian ada orang minta tolong ya walaupun dia hanya luka lecet diobati itu hampir tiap hari. Makanya kemudian saya berpikir ini kenapa tuh kok saya ini ketemu orang sakit tiap hari. Nah akhirnya apakah ini jalan saya harus menjadi seorang tenaga kesehatan? Waktu itu seperti itu. Saya pernah berpikir apakah saya harus jadi seorang perawat, apakah saya harus jadi seorang dokter atau yang lain-lain. Akhirnya saya ikhtiar aja lah bismillah, kemudian saya coba-coba di fakultas kedokteran begitu kan. Saya pernah berpikir ya kalau saya nyobanya nggak di kedokteran ya saya akan nyoba di perawat. Ya. Tapi waktu itu yang nyantol duluan kedokteran jadi ya saya utama di kedokteran. Ceritanya begitu awalnya. Beasiswa atau mandiri, Pak Dokter? Jadi waktu itu saya beasiswa. Jadi alhamdulillah di angkatan pertama ini kebetulan kan di swasta ya. Itu bayarnya itu paling murah sedunia mungkin. Kenapa? Sekarang itu kalau dibilang biaya di kedokteran itu kalau dulu saya masuk itu sekarang kalau dari kayak uang gedungnya ya. Saya itu kalau dibandingkan sekarang itu cuma kurang lebih kalau sekarang sudah, kalau saya hitung ya, mohon maaf, saya hitung dulu sekitar 30 kali lipatnya. Dari saya bayar dulu. Ya, itu pun juga di 30 kali lipat itu, ya kalau sekarang 30 kali lipat saya dulu ya masih terseok-seok. Ya, karena kan keluarga saya juga bukan dari keluarga orang berada ya. Bukan dari keluarga berada. Di daerahnya lah. Ya kalau setiap hari orang lewat hormat Pak, nah itu ya malah terhormat juga. Ya. Cuma waktu itu saya ini kan, karena guru-guru saya ini kan orang-orang hebat ya. Secara spiritual saya konsultasi sama Habib Thorik, Habib Saidi gitu kan. Ya, akhirnya ya udah bismillah semua itu rizki minallah ya sudah saya akan dijalani ya sampai sekarang alhamdulillah bisa selesai begitu kan. Bisa bayar semuanya. Ya intinya juga gitu ya, kepercayaan ya. Dan bahkan saya pernah ada cerita, jadi beberapa tahun yang lalu saya itu diminta untuk mengisi wisuda, acara wisuda sebagai tamu begitu, alumni wisuda di UII, di Jalan Kaliurang, untuk kurang lebih kalau tidak salah itu 3.500 wisudawan. Kemudian ketika di podium saya bicara, semua yang hadir di sini, baik orang tua, Pak Rektor, Pak Dekan, kemudian mahasiswa, saya sampaikan, saya dulu itu tidak lulus cum laude, tidak lulus bintang begitu. Dan saya pernah duduk seperti kalian yang hadir di sini. Saat duduk, saya cuma berdoa, kapan saya bisa duduk di atas podium? Kapan saya bisa berdiri di atas podium seperti Pak Rektor, Dekan, dan sebagainya. Dan alhamdulillah saya terkabul di situ, saya bisa memberikan ceramah di situ, saya bisa memberikan motivasi di situ, dan saya bisa memberikan pin bintang emas kepada para wisudawan yang ada di situ. Walaupun dulu saya waktu kuliah tidak lulus dengan predikat cum laude. Ceritanya sampai seperti itu. Pastinya tidak mungkin jenengan dapat penghormatan seperti itu kecuali dengan apa ya? Kecuali dengan
jalan hidup atau prestasi jenengan Pak Dokter. Yo Insya alhamdulillah, mudah-mudahan selalu ditambah oleh Allah. Amin, 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 amin. Nah, kalau sekarang jadi apa ini Pak Dokter? Apa jadi masih khidmah bakti di Jadi universitas atau ya, jadi orang. Untuk saat ini, jadi setelah saya lulus kemudian di tahun 2011 saya apa namanya masuk di Fakultas Kedokteran sebagai dosen tutor ya dan instruktur. Kemudian di sela-sela saya menjadi dosen tutor tadi, jadi ada pengalaman saya ini kan bersama-sama dulu, kalau Habib Saidi masih ingat, saya pernah mengadakan acara Maulid Rasul di rumah dan mengundang teman-teman dari Darul Mustafa Solo. Pertama kali datang. Nah, pas sebelum kedatangan itu kan datangnya kalau nggak salah anak sore ya, teman-teman datangnya sore. Ya. Siangnya saya mendapat telepon dari tim nasional PSSI. Siangnya itu jadi waktu masih bangun-bangun tenda. Nah, masih bikin tenda. Saya ditelepon, berbicara, ini dengan Dr. Afan benar, begitu kan. Menurut mereka, saya mendapatkan rekomendasi untuk memanggil Dr. Afan menjadi dokter timnas PSSI U19. Oh, eranya. Ini kejadian berapa tahun yang lalu nih? Berarti itu di tahun 2011. 2011 sudah jadi dokter timnas U19. Ya, 9 tahun itu. yang lalu. Jadi, betul. Terus kemudian saya bergabung, jadi berita itu saya dapat siang, kemudian malam kita acara itu ya, Maulid itu sama Marawis itu, kita acara. Besok paginya saya ketemu dengan manajer, kemudian saya dipersilakan masuk ke timnas U19. Ya, alhamdulillah dari situ berbagai prestasi saya dapatkan sampai 2017. Jadi kurun waktu 2011-2017 saya bergabung di timnas di semua usia ya, baik di timnas senior, timnas U23, timnas U19, timnas U16, timnas putri, semua saya sudah bergabung dan alhamdulillah ketika saya berada di situ semuanya ada prestasi semua, baik juara 1, juara 3, itu alhamdulillah semuanya ada di situ semua. Lalu di tahun 2017 saya bergabung ke Bayangkara FC di Jakarta. Kurang lebih 2-3 pekan, 2-3 musim. Lalu yang sekarang saya diminta bergabung ke PSIS Semarang. Ceritanya begitu, Beb. PSIS Semarang. Yang sekarang di PSIS Semarang. Berarti ini maksudnya sekup kota atau provinsi Jawa Tengah PSIS itu? Kalau PSIS dia tim yang dimiliki oleh Semarang ya. Jadi Semarang tetapi lingkupnya memang fansnya Jawa Tengah juga punya kebanggaan masing-masing ya, seperti Persebaya itu Surabaya, Jawa Timur, Persija itu Jakarta, Persib itu Bandung. Nah begitu juga dengan PSIS ini. PSIS juga punya fans di daerah Jawa Tengah dan sekitarnya. Oh, PSIS Semarang kota berarti? Ya, kalau base camp-nya di daerah kota, jadi di dekat dekat Akpol ya, dekat Akpol itu. Sampai sekarang ini Pak Dokter? Sampai sekarang, tapi sementara sekarang masih diliburkan semua tim termasuk Semarang karena efek wabah COVID-19. Cuman kalau selain di situ apa ada praktek di Jogja Pak Dokter? Ya, kebetulan saya juga ada praktek ya. Tadinya saya juga praktek di rumah orang tua saya di daerah Badran, kemudian saya juga praktek di rumah saya Jambon. Tetapi di sini praktek saya ini kalau ada orang ya, kalau yang sekarang ya karena sering saya tinggal, kalau ada orang baru nanti saya periksa. Tetapi secara buka begitu menerima pasien tidak, karena kan terlebih sekarang masa COVID ya, tidak dianjurkan untuk dokter yang ada praktek di rumah membuka kalau tidak ada alat yang memadai seperti APD begitu, tidak disarankan karena takutnya nanti justru ada pasien yang terpapar COVID dan ini dokternya malah kena. Jadi harus hati-hati sekali bagaimana untuk memilah atau menyaring pasien yang sekiranya itu bisa kita tangani ataupun tidak bisa kita tangani, harus dirujuk seperti itu. Oh. Lalu ini alhamdulillah tambah mengenal jenengan lebih
dalam Pak Dokter. Insya Allah. Siap, Mudah-mudahan siap. eh, berikutnya di momen-momen kehidupan berikutnya semakin berkembang insya Allah dan bermanfaat Amin. insya Allah. Amin, 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 amin. Eh, Monggo kalau Berarti yang dekat dokter juga kena profesional. pengaruh dahsyat mengenai corona ini Pak Dokter. Ya, sama-sama. Kita semua juga terpengaruh oleh corona ya. Kita semua terpengaruh corona, jadi hal-hal apa aja yang harus kita sikapi, ya mungkin nanti bisa kita banyak berbicara di sini dengan dipandu Habib Saidi tentunya. Menurut internal para dokter, ini kira-kira corona efek ini sampai kapan Pak Dokter? Ya, untuk di Orang-orang banyak Indonesia, bertanya ini sampai kapan corona ini sebetulnya? iya, kalau corona ini tentunya sampai kapan ini kemungkinan adalah sampai vaksinnya juga ditemukan. Jadi ada yang prediksi Mei akhir, prediksi Juni akhir, begitu. Kita nggak tahu ini sampai kapan. Kalau di negara lain penanganannya berbeda ya. Ada sampai lockdown. Kemudian kita juga harus melihat bagaimana ketertiban, kedisiplinan dari warganya sendiri dalam mengikuti protokol kesehatan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Itu sangat pengaruh sekali cepat atau tidaknya virus ini akan selesai. Karena ini kan sekarang namanya pandemi ya. Jadi kalau pandemi itu seluruh dunia merasakan. Walaupun memang Indonesia ini berada di urutan yang agak bawah. Tapi kita juga bisa melihat di Yogyakarta ini kan sudah meningkat, sudah hampir 200. Karena kita nggak ngerti nih, tiba-tiba kita kemarin yang heboh klaster Indogrosir ya. Tiba-tiba kena di sana. Kita nggak ngerti karena sekarang kan banyak yang namanya OTG atau karier, pembawa tapi tidak bergejala. Jadi ibaratnya seperti musuh dalam selimut, kita nggak ngerti. Nah, kenapa sekarang mencuat sekali di daerah-daerah ini kok kasusnya setiap hari 500? Itu justru lebih bagus karena sekarang sudah banyak yang menggunakan alat seperti rapid test, alat swab, dan lain sebagainya sehingga kita ngerti mana yang sakit, mana yang tidak harus segera dipisahkan. Kalau enggak, ini malah bahaya. Nah, kemudian kedisiplinan kita, kesadaran kita harus kita tumbuhkan sehingga mesti wabah ini akan cepat selesai. Karena sama seperti ini ya, kalau kita tahu demam berdarah, malaria. Dulu sama, ceritanya pandemi juga, sama seperti virus corona. Ini setelah obat-obat ditemukan, setelah beberapa mungkin vaksin ditemukan, akhirnya bisa terkendali. Nanti sama, corona ini akan berada di lingkungan kita seperti wabah flu, seperti malaria, seperti demam berdarah. Nah, dengan penanganan vaksin, dengan kebersihan, begitu kan, nanti bisa kok kita tangani dan juga kita akan bisa hidup berdampingan, hidup damai dengan corona. Nah, ini yang harus disikapi, yang kemarin memang Bapak Presiden berbicara kita harus bisa berdamai dengan corona. Nah, ini ada maksud tersendiri. Jadi, jangan sampai kita salah kaprah, bagaimana sih hidup damai dengan corona. Begitu. Pak Dokter, ini dunia dilanda COVID-19. Apakah tidak bisa mereka menemukan vaksin? Padahal kan dunia kan teknologinya itu kan canggih-canggih betul. Ada Jepang, ada Amerika, Indonesia juga ya tentunya banyak orang-orang hebat lah di dalam ilmu kedokteran. Kenapa vaksin itu tidak mudah untuk ditemukan? Apakah sesulit itu menemukan vaksin? Ya, sebenarnya kalau menemukan vaksin ini memang tidak gampang dan tidak sulit. Apalagi ini adalah virus yang pertama kali ditemui, dan virus ini variannya di negara satu dengan yang lain ini bisa berbeda tipenya, genomnya bisa berbeda-beda. Sehingga mungkin ya vaksin yang ditemukan di Cina mungkin bisa saja tidak sesuai dengan di Indonesia. Begitu juga mungkin yang di Amerika, di Perancis, Italia. Nah, di Indonesia sekarang juga sama mengembangkan vaksin yang sesuai dengan genom tipe yang berkembang di Indonesia. Sehingga nanti akan eligible untuk diterapkan di Indonesia. Nah, untuk vaksin sendiri ini juga tidak semerta, vaksin itu kan virus yang dilemahkan, ya, ibaratnya seperti itu. Sehingga nanti dimasukkan ke tubuh sebagai musuh, kemudian antibodi kita, pertahanan tubuh kita, imunitas kita akan mengenalinya. Oh, berarti dengan cara begini saya harus membentuk pertahanan tubuh seperti ini. Dibentuk seperti itu. Nah, untuk vaksin sendiri berarti harus diuji coba dulu.
Apakah sesuai atau tidak, apakah aman atau tidak untuk manusia. Biasanya diuji coba dulu sama binatang dulu. Ada di negara lain dicoba dengan monyet, ada dicoba dengan tikus dan lain sebagainya. Tapi sudah ada di beberapa negara yang sekarang progresif sudah dicobakan dengan manusia. Ada, sudah. Nah, nanti diperkirakan ini paling enggak Juli, Agustus, atau September ini sudah mulai bisa dipatenkan dan bisa diuji coba untuk manusia. Bukan diuji coba ya, maksudnya sudah bisa diaplikasikan untuk manusia. Jadi memang tidak bisa serta-merta tergesa-gesa begitu, kemudian bisa diuji cobakan. Tapi sekarang memang sudah ada beberapa kali yang mendekati seperti mungkin terapi plasma ya, terapi plasma. Jadi maksudnya orang yang terkena dia sembuh, lalu darahnya, plasmanya diambil, kemudian plasmanya nanti itu disuntikan ke orang, sehingga di dalam plasma darah tadi kan sudah ada antibodinya ya, sudah ada imunitasnya, kemudian akan bisa membantu kepada tubuh orang lain. Katakan seperti donor begitu ya, seperti donor begitu. Tapi ini plasma yang dipakai. Ini sudah mulai ada beberapa yang mempraktekkan dan hasilnya bagus. Nah, nanti apakah hal ini akan menjadikan salah satu terapi begitu kan, ataukah terapi utama ataukah mendamping? Nah, ini nanti sekarang yang masih terus digodok oleh para peneliti, termasuk obat-obat yang diberikan sekarang. Obat-obat yang diberikan sekarang ini adalah obat-obat yang tergolong dalam obat-obat untuk antivirus seperti juga malaria. Nah, ini sementara yang digunakan seperti itu, seperti remdesivir, kemudian hidrokloroquine dan lain sebagainya. Ini obat-obat sebenarnya untuk penanganan malaria selama vaksin tadi belum ditemukan. Cuman organ tubuh orang yang terkena COVID-19 setelah sembuh apakah menurun fungsinya? Jadi kalau misalkan orang kena COVID terus sembuh, terus apakah organ tubuhnya menurun dengan pernah kenanya itu? Ya, kita bisa melihat seperti orang kena flu ya. Kena flu, dia akan lebih kuat ketika nanti ada paparan flu. Tipenya kalau virus begitu kan, setelah menjangkiti kita akan lebih kuat. Jadi sekarang memang ada beberapa teori ya. Ini kalau orang Indonesia ini dibilangi nggak mau, gitu kan, biarin aja. Ini mereka kan kena sendiri. Nah, nanti yang berbicara adalah tentang imunitas mereka atau herd immunity. Dalam artian kalau dia orangnya kuat, ya dia akan sembuh. Kalau nggak kuat, sakit, ya masuk rumah sakit. Seberapa parah, kalau dia mempunyai komplikasi, ya itu yang menyebabkan banyak sekali kasus kematian. Sehingga kenapa dari pemerintah mengeluarkan statement, usia 45 tahun ke bawah, sekarang bisa melakukan aktivitas normal dengan mematuhi protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Karena dari statistik, usia 45 tahun ke bawah itu tingkat kesembuhannya tinggi, sedangkan 45 tahun ke atas dan disertai dengan gejala-gejala komplikasi itu yang menyebabkan banyak sekali angka kesakitan dan angka kematian. Nah, ini yang ketika nanti orang Indonesia ini kedisiplinannya, kesadarannya kurang, sehingga ya sudah nanti akan terjadi adalah herd immunity. Siapa yang kuat dia yang menang. Jadi artinya seperti itu selama vaksin ini belum ditemukan. Makanya kenapa selalu disosialisasikan, kalau nggak penting banget silahkan dari rumah. Kalau toh pun mau keluar, tolong ini patuhi aturan protokol kesehatan. Tapi ternyata sampai sekarang kita lihat di televisi-televisi, mal-mal sekarang malah merebak, pasar-pasar malah merebak. Dan kita lihat langsung dia nggak pakai masker, bahkan anak kecil dibawa ke mall nggak pakai masker, mana ada jaga jarak. Nah, ini yang wajib kita waspadai gitu kan. Kalau kita mau ngampet ini yang sudah 2 bulan ini di rumah, anak-anak nggak sekolah, akhirnya kan tercoreng, terkontaminasi oleh hal-hal seperti ini. Jadi seperti ya percuma dong kan begitu. Nah, nanti kalau ada dari pasar, ada dari mall, ada dari kerumunan kena, akhirnya dia pulang bawa ke rumah, paling nggak kan keluarganya kena. Kalau keluarganya kena, belum nanti dia ketika dia bertamu ke rumah orang lain pasti akan kena. Belum nanti kalau sekarang kan di kampung-kampung adanya ronda, kegiatan malam, kena lagi. Belum nanti ada kegiatan publik seperti keagamaan di gereja, di masjid, dimanapun kalau masih ada. Lah nanti satu masjid bisa kena, nanti yang kena bawa pulang ke rumah, dari rumah masih kena semuanya. Jadi perkaliannya akan lebih banyak. Ini yang diwaspadai seperti ini.
Jadi kalau kita bisa mengerem sedikit begitu kan, mengurangi kegiatan publik, insya Allah kok yang jumlah terkena bisa tertekan sambil nanti vaksin ini bisa ditemukan. Dan alat-alat perlindungan diri di rumah sakit yang tersebar di masyarakat ini bisa lebih banyak dan tercukupi. Pasti semuanya akan aman. Kalau kita mau mengerem sedikit, ya ibaratnya kan sekarang puasa kan latihan mengerem ya, mengerem hawa nafsu ya, hawa nafsu untuk bisa keluar, untuk bisa ketemu dengan orang banyak, ya kan? Itu kan seperti sekarang yang kita lakukan puasa ini sebenarnya sebuah pembelajaran. Nah inilah mudah-mudahan dari puasa ini juga membuat COVID-19 di Indonesia ini tidak berkembang terlalu banyak. Begitu, Bib. PSBB yang selama ini dilakukan oleh orang se-Indonesia ini bermanfaat atau tidak dengan adanya kelonggaran yang sekarang terjadi? Sampai-sampai para perawat dan tim medis membuat hashtag Indonesia terserah. Ya, betul. Jadi PSBB ini memang sekarang dievaluasi ya. Apakah ini bermanfaat atau tidak? Yang jelas begini, Bib. PSBB ini adalah mengurangi migrasi orang dari zona merah ke zona kuning ataupun zona hijau. Tapi sekarang zona hijau sudah tidak ada. Bahkan di Jogja sendiri kan sudah masuk zona merah. Tadinya ada 2, kalau nggak salah Bangkalan sama Sampang. Tapi sekarang sudah mulai zona merah karena ada beberapa orang dari zona merah sudah masuk, akhirnya kena. Nah, itu sudah kurang lebih sudah tidak ada, sudah tidak ada. Sudah termasuk Jogja. Jogja itu sebenarnya sudah zona merah. Jadi ada kajian dari dokter dari UGM sebenarnya masuk zona merah. Cuma kan di Indonesia ini kan untuk menerapkan ini sudah zona merah, ini sudah lokal transmisi, itu kan butuh perhitungan yang matang ya, sehingga tidak bisa dilegalkan. Nah, dengan adanya PSBB otomatis kan mengurangi orang dari zona merah masuk ke daerah-daerah yang masih dinyatakan terkendali. Ini memang ada efeknya. Tetapi kenapa di daerah-daerah di zona merah sendiri kasusnya meningkat? Ya itu tadi. Ketika diberikan kelonggaran sedikit, ini langsung. Memang sih kontradiksi dengan perekonomian. Memang benar. Gitu kan? Karena mungkin di zona merah ini banyak orang yang tidak bergejala. Kita coba lihat ya, klaster-klaster yang ada di Jogja. Mohon maaf, klasternya kan dulu ada yang dari klaster dari Temboro pesantren ya, dari Jakarta Barat juga salah satu pesantren, kemudian dari Goa Sulawesi Selatan pertemuan dari keagamaan juga, di Yogyakarta juga ada dari pertemuan keagamaan, ya kan, itu pertemuan publik juga yang itu juga berasal dari bukan orang aslinya, dari orang luar ya, dari daerah zona merah. Kemudian dari induk grosir juga seperti itu. Jadi yang terkena itu ternyata setelah direkod sama tracing, itu yang kena juga orang yang berasal dari zona merah tadinya. Kemudian terkena orang yang di lokal, namanya lokal transmisi. Kemudian orang yang masuk ke mana? Ke salah satu pusat pertokoan pun sudah pada kena. Begitu juga dengan karyawannya ini. Ketika dia pulang ke rumah, ini tadi berita yang saya baca, ternyata memang sudah menulari ke pihak satu rumah. Kita bisa melihat ini satu rumah ini kemarin sudah main kemana ya, main ke tetangganya, iya kan, ada kegiatan kampung, kegiatan keagamaan, dan nanti tinggal dikalikan aja. Nah itu makanya sampai sekarang kan kenapa nilainya masih naik terus. Nah ini karena hal-hal seperti ini. Jadi sekarang makanya orang terus acuh. Nah yang di rumah sakit ini kan akhirnya yang sudah mati-matian, hashtag yang dulu kan kalian di rumah aja, kami yang bekerja, kan gitu kan. Karena alat-alatnya kan belum memadai, jumlah tenaga medis juga tidak terlalu banyak. Bahkan ada beberapa rumah sakit di grup dokter itu mengeluarkan lowongan, kami membutuhkan dokter, begitu baik spesialis atau umum, cukuplah seminggu sekali atau seminggu 2 kali atau semaunya untuk menggantikan kami dulu. Karena ada beberapa dokter, perawat, bidan yang terkena. Jadi dia harus ini isolasi selama kurang lebih 14 hari untuk menggantikan dulu, kan gitu kan. Nanti kalau mereka sudah sembuh, mereka nanti akan kumpul lagi. Itu sampai seperti itu. Jadi kekurangan sekali tenaga medis bukan karena mungkin dia kelelahan, karena dia terkena. Nah, sehingga melihat kemarin itu ada kumpulan-kumpulan publik massa seperti itu, akhirnya kan aduh kok jadi begini, kita sudah mati-matian. Ini kita sudah nggak ketemu dengan keluarga.
Kalau ataupun kita mau pulang juga stigma yang buruk dari tetangga itu masih ada. Kita suruh pergi, suruh tidak ada di pemukiman itu. Bahkan kita sendiri juga di sini bermain dalam tanda kutip bermain dengan kematian, tetapi kok kami dihargainya dengan seperti ini sangat sangat ironis sekali, kontradiksi sekali dengan apa yang sudah mereka lakukan. Sampai muncullah hashtag Indonesia terserah. Ya itu dia, man, sudah sangat kesel ya, sudah sangat kecewa sekali sehingga ya akhirnya jadi seperti itu. Nah, terus ke depannya gimana ini? Kalau tim medisnya saja sudah ibaratnya masa bodoh lah, kan gitu. Ya, jadi begini, yang bisa dilakukan adalah terus kita gencar sekali. Akhirnya kenapa kemarin ada himbauan ya, kita siap-siap, kita berdamai dengan corona. Dalam artian berdamai ini tetap berjuang ya. Berdamai ini adalah berdamai itu gimana Pak Dokter? Nah, berdamai ini adalah kita mau tidak mau sekarang ini virus corona ini sudah ada di sekitar kita. Dan kita nggak tahu ini di mana dia, apakah dia berterbangan, apakah dia menempel di baju, di meja, kursi, pagar rumah, di tanah. Begitu kita nggak ngerti. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana meminimalisir pergerakannya dia, penularannya dia dengan cara protokol kesehatan tadi. Kalau keluar pakai masker, gitu kan. Kalau nerima tamu, silahkan duduk di luar, jangan duduk di dalam, dengan jarak kurang lebih 1–1,5 meter. Kemudian sering-sering cuci tangan atau pakai hand sanitizer. Dengan jaga jarak ini, dengan pakai masker ini, dengan cuci tangan ini, paling tidak kita sudah bisa membendung aliran dari penyebaran COVID-19. Nah, ini yang harus diterapkan. Oh, saya juga mau ke pasar, mau jualan. Akhirnya oke, silahkan. Nanti kan ada itu fase-fasenya ya. Fase buka mall, fase buka pasar, fase sekolah, fase kerja nanti akan ada ini. Di bulan Juni, Juli ini akan ada fase tahap demi tahap untuk dilakukannya kegiatan publik. Tapi tetap tidak bisa nol sama sekali, kita akan bebas. Nah, tetap harus nanti. Contohnya, mungkin kita ke pasar. Oke, silakan yang mau jualan di pasar, tolong jaga jarak. Tolong, kalau yang tidak pakai masker, tolong jangan dikasih jualan, jangan dilayani untuk efek jera secara sosial. Tolong, nanti kalau yang punya toko, hati-hati. Kalau nggak pakai masker, nggak usah dilayani. Sampai di Jogja kan nanti ada gerakan pakai masker ya. Ini baru dicanangkan gerakan pakai masker. Kalau nggak pakai masker nanti bisa didenda. Ini efek yang bagus sekali. Karena ya kalau dia kena COVID ya, nulari. Dia nggak ngerasa, tapi yang kena korban yang sengsara orang lain. Kan begitu. Kita bisa lihat sendiri orang yang kena COVID-19 ini kan di Indonesia masih stigma buruk ya. Tetangga masih nggak mau mendekati. Sampai kepada keluarga-keluarga yang ada di situ. Nanti kalau ataupun meninggal, keluarga juga nggak akan bisa melihat lagi. Yang mengumpulkan kan orang lain. Sampai segitunya kan. Perekonomian pasti terhambat. Ya. Akan ada yang bisa kerja, dia di lockdown, dia di karantina di rumah. Bahkan tadi ada berita di Sidoarjo, satu desa diisolasi, di karantina. Kenapa? Ternyata ada pasien COVID-19, orang desa di situ, beberapa memandikan layat, mensolati. Tidak patuh terhadap protokol kesehatan. Nah, ini satu desa di lockdown, kemudian makanan, minuman, makanan sehari-hari itu disuplai dari luar. Nah, kan jadi repot semuanya. Nah, ini efeknya itu sampai segitu banyaknya. Nah, sehingga kita harus mematuhi protokol kesehatan ketika nanti ada yang namanya, ini ya, new normal. Jadi kan ada itu. Nanti new normal, kembali lagi ke arah normal. Normal kembali tetap harus menjaga dari protokol kesehatan, tetap harus pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, itu pasti harus dilakukan. Itu namanya berdamai dengan corona. Sampai nanti fase ditemukannya vaksin, fase ini bisa COVID dikendalikan, bisa nol sama sekali dan orang akan bisa berkehidupan seperti sedia kala. Itu maksudnya kita harus selalu waspada, hidup normal di tengah-tengah COVID itu, maksudnya seperti itu, Bim. Nyun sewu ini, saya mau tanya dan ini pertanyaan terakhir karena tidak sadar ini udah hampir jam 5 kurang seperempat ini. Ini kita udah hampir 45 menit sendiri, Dok. Wah, ini nggak kerasa. Masya Allah.
Mudah-mudahan ilmunya manfaat barokah insya Allah. Amin, 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 amin. Jadi dokter paling top sa Indonesia. Amin, amin. Oke, ini kalau misalkan kita harus akuilah kita orang Indonesia tidak sedisiplin itu, Pak Dokter. Ima di kerangkeng, wa ima di los. Nggak bisa mereka pakai model fase yang jaga physical distancing itu untuk orang Indonesia agak kanggu. Ya kita sadarlah kedisiplinan kita. Wah, aku rapopo kok saya enggak apa-apa. Bahkan di satu daerah itu ada orang yang jelas-jelas terkena COVID-19 malah nyenggol-nyenggol orang. Pada salah satu pemuka agama, saya kena COVID-19, saya yakin sama Tuhan, peluk-pelukan, jamaahnya kena, itu pemuka agamanya mati, jamaahnya bingung. Jadi tingkat kewaspadaan, kedisiplinan, ketaatan kita, kekhawatiran kita, ketakutan kita sama penyakit itu minim. Jadi sebetulnya kalau enggak lockdown sisan, ya wis sak karepmu sisan. Nah itu gimana Pak Dokter? Pandangan para dokter Indonesia terhadap sifat asli orang Indonesia ini. Ya, kalau saya berpikir seperti ini aja. Memang kehidupan kematian itu sudah dia menggariskan kan begitu. Tetapi bagaimana kita sikapi nasib kita kan terserah diri kita sendiri. Ya kan? Dan Tuhan juga tidak akan bisa merubah nasib kecuali dia sendiri. Dengan cara apa? Ikhtiar dan berdoa. Beribadah pasti dong kan gitu kan. Dulu di zaman Rasulullah kan juga ada di sana taun dan lain sebagainya. Juga dulu mereka melakukan kegiatan seperti karantina, lockdown. Kalau di Indonesia itu tidak bisa. Karena karakteristik sosial budayanya berbeda. Pasti kalau di lockdown pasti nanti juga akan, ini gimana saya harus pergi, ini ada yang sakit, ini harus perekonomian. Tapi kan di Indonesia masih ada kelonggaran sebenarnya ya. Kamu kalau mau jualan masih bisa sebenarnya lewat online. Bahkan di kampung-kampung juga masih buka itu toko-toko. Cuma yang perlu diperhatikan adalah protokol kesehatanmu mbok ya dijaga, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, itu sebenarnya nggak susah. Kalau itu dilakukan, itu aman kok. Jadi memang secara sisi keagamaan orang Indonesia ini bagus. Kepercayaan bagus. Loro urip sing gawe Gusti Allah kok ora masalah. Wati yo wis ya soalnya ku urung ngrasake nek wis ngrasake ya nengko wis to. Kan gitu karena dia belum merasakan. Kan orang saya kan gitu kan. Jangan jalan ke sana loh nanti jatuh ora apa-apa nek wis tiba lagi kroso kan gitu. Ini sebenarnya dari sisi agama ini orang Indonesia bagus, sisi spiritualnya bagus. Nah, ini yang patut dipertahankan. Cuma yang harus dilakukan adalah nalar, realistis terhadap bagaimana ini musuhnya kita. Coba kita berperang. Matu urip Gusti Allah, kowe maju dhewe kono tembak nomor 1 wis mati dhisik kan gitu. Bahkan di zaman Rasul pun para sahabat dalam berperang juga memakai tameng. Kalau suka lihat film Omar itu ya di TV kalau subuh itu kalau sahur itu kan berperang juga orang mungkin orang nggo pedang, masa kowe arep nganggo masa kalimat-kalimat tasbih hamdalah ora mungkin. Pasti itu kan Allahu Akbar nyekel pedang pakai tameng ya toh untuk melindungi dirinya sendiri. Pakai seperti itu. Apalagi ini penyakit musuh kita harus dilawan. Pakai apa? Pakai tadi protokol kesehatan. Ketika protokol kesehatan sudahlah insya Allah aman. Nah, kita kembali diri kita sendiri dimulai dari keluarga kecil kita sendiri. Bagaimana kita menerapkan protokol kesehatan? Pasti kok. Ketika ada orang lain mau datang gitu kan. Sama saya di rumah juga gitu. Nyuwun ngapunten nggih, jenengan duduk di sana, saya duduk di sini. Saya pakai masker, jenengan kalau nggak ada masker, tak kasih masker. Ya, kita ada kok masker yang dari kain gitu kan, sekarang banyak kan dikasih masker. Cuci tangan, dikasih hand sanitizer. Nanti lama-lama orang akan menilai, oh nek arep ketemu karo si A, kayak kudu ngene iki. Sama. Saya di sini juga menerapkan seperti itu. Saya ikut ronda, saya ikut ronda. Tetapi saat ronda, saya menjauh karena ada beberapa orang nggak pakai masker santai ya mungkin bisa diselingi sambil main kartu, oke silahkan ya. Saya menjauh karena mereka akan tahu oh ya Dokter Alvan itu seperti ini. Saya kasih protokolnya, saya semprot di tangannya, saya pakai masker, saya agak menjauh. Kan bisa kan, ronda juga saling jaga jarak 1,5 meter juga bisa, nggak ada masalah kan begitu. Terus kemudian setiap pas keluar rumah saya juga pakai masker walaupun hanya mungkin parkir mobil, hanya keluar kemana begitu saya hello, tapi saya juga bisa melakukan dengan jarak 2 meter seperti itu. Seperti sekarang juga sholat tarawih juga bisa
di rumah kan begitu kan, pantauan-pantauan besok ada sholat Idul Fitri di rumah juga bisa, justru malah kita bisa belajar besok jadi imam dan khotib kan begitu, yang tadi nggak pernah kita jadi imam khotib. Sekarang banyak sekali edaran bagaimana bagaimana ceramahnya hanya sedikit. ini juga sudah mengeluarkan, mudah sekali kok sekarang aksesnya. Kita bisa latihan jadi imam khotib Idul Fitri ya toh, nggak pernah saurip-uripe terus sekarang jadi imam gitu kan. Kalau perlu bikin fire sendiri. Kalau Dokter Alvan sering lah. Kita bisa bikin fire sendiri kan, ikutilah sholat Id ya toh. Nah, terus dengan bersama khotib imam kita tulis nama kita sendiri, tapi di bawahnya tulis maaf kuota terbatas. Nah, itu kan kita bisa gitu kan. Tadinya kan anak-anak kita kan dari yang kecil kan akhirnya melihat, oh iya orang tua aku ternyata terpandang ya, walaupun dia memandangnya hanya dari sudut kecil, dari keluarga kecil, tapi kan terpandang. Orang tuaku, ayahku, papaku, bapakku ternyata bisa jadi imam, ternyata bisa jadi khotib. Berarti ini motivasi saya besok harus bisa seperti itu. Nah ini kan nilai positifnya seperti itu. Kalau kita ngomong ada yang salah, itu kan yang dengarkan keluarga kita sendiri, paling nggak orang lain nggak banyak yang tahu. Ya ini kan paling nggak melatih, mengajari keluarga kita, keluarga kecil kita, dan memberi motivasi kepada anak-anak kita agar bisa menjadi orang yang bermanfaat. Dan begitu, Bu. Mantap. Ini udah dokter, ustadz, kiai, wah, ngeri. Nah, nanti saya tak suan ke rumah Bib Saidi sama Bib Torik untuk berterima kasih. Masya Allah, Masya Allah. Intinya sehat itu penting, Pak Dokter. Betul sekali. Dan betul kalau sekali. orang sekarang, mau mendapatkan kebaikan, baik kebaikan dunia atau kebaikan akhirat, ya salah satu fondasi utamanya dia harus menjadi orang yang sehat. Betul sekali. Sekarang begini, banyak orang yang berbicara, wah sekarang kita tuh orang beragama itu sudah pasrah sama Allah. Jangan salah loh. Kalau kita mau berdakwah kan sehat dulu. Kalau kamu mati yang meneruskan dakwah siapa? Kalau kamu sakit yang meneruskan dakwah siapa? Sedangkan kamu yang pinter, sedangkan kamu yang berilmu. Kalau kamu sakit, kamu mati yang meneruskan dakwah siapa? Belum tentu orang di luar mau meneruskan dakwahmu, belum tahu, belum tentu yang di luar itu girohnya, semangatnya sama seperti kamu. Maka jagalah dirimu baik-baik sehingga tugas-tugasmu besok, visi misimu akan bisa tersampaikan bagus. Ini loh kembalinya tuh kalau kita berpikir jangka panjang itu ke situ. Berarti orang tuh harus sadar betul ya bahwa dia harus menjaga kesehatan dirinya. Betul, itu yang harus dilakukan. Kalau mau Indonesia ini maju dengan orang-orang seperti kamu, kualitas-kualitas hebat seperti kamu, jaga dulu dirimu sendiri. Sehatkanlah dirimu sendiri. Dan nanti kalau sehat, semuanya bisa berlalu. Nah ini, Indonesia akan bisa kamu rubah, Indonesia akan kamu bisa lebih bikin maju lagi, agama bisa tersiarkan karena orang-orang seperti kamu. Ini kan dunia sangat berterima kasih sama kamu. Dan ini kan salah satu ibadah kita yang kita lakukan seperti ini sekarang kan, gitu kan. Ibadah kita kan seperti ini, ibadah kan tidak melulu ibadah seperti sholat, puasa, zakat, tapi ibadah seperti kemasyarakatan, menjaga diri sendiri itu termasuk ibadah. Kalau saya sehat, saya bisa sholat, saya bisa ibadah, saya sehat, saya bisa menjaga anak istri saya, sehingga anak istri saya besok bisa sholat dengan bagus, berkecukupan secara ekonomi, kemudian melakukan ibadah secara tenang. Ini kan sudah membantu mereka nanti beribadah, membantu masyarakat sehat, beribadah juga mereka bisa beribadah dengan baik. Jadi rantai MLM-nya ini sangat hebat sekali, sangat-sangat istimewa sekali. Kan begitu. Amal jariah kita pasti hebat sekali. Saya bisa berekonomi bagus, bisa ngasih sedekah, zakat, mal ke orang-orang lain akan bisa sejahtera. Ini kan karena perantaraan kita. Ibadah kita. Kan begitu intinya. Kalau satu orang dengan yang melakukan seperti ini, hebat Indonesia. COVID-19. Komplit ambiar. Oke Pak Dokter Alvan, wah, tidak terasa 1 jam sudah berlalu. Nah ini juga sebetulnya banyak ini yang komentar-komentar, ada di antara komentar ini Dokter Alvan, Dokter Tim U19, apa Bayangkari, apa alumni pertama, angkatan pertama dokter di FKUI. Wah. Siap. Pernah ke Barcelona apa ini dokter ya? Alhamdulillah saya juga pernah ke sana dan sebagainya. Ini
berkah ini guru-guru saya ini. Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan jenengan selalu bisa tambah lagi dok di dalam profesi kedokterannya, tambah bermanfaat bagi ilmunya. Amin, amin. Saya juga mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Kalau ada salah, mungkin yang sengaja atau tidak dari saya sekeluarga, mohon maaf dok ini. Sering amin, amin. Komunikasinya kalau pas ada butuh ini. Siap-siap, terima kasih sekali, bangga sekali, terhormat sekali bisa berada di majelis ini ya, berada di IG-nya Habib Saidi yang punya puluhan ribu followers ya. Nanti saya lihat nanti follower saya nambah berapa. Saya nambah berapa ya. Jangan lupa terima kasih sangat terhormat. Siapapun follow IG-nya Alvan Azhar. Ini izin dok, nanti boleh kami masukkan ke YouTube dok? Silahkan dimasukkan ke YouTube. Dan saya senang sekali nanti kalau memang ada pertemuan lain untuk komunitas-komunitas lain, saya sangat senang sekali karena memang saya harus menyampaikan sesuatu hal yang harus saya sampaikan sebagai profesi saya, dan saya juga terbatas untuk komunitas-komunitas yang harus saya edukasi. Kalau ada hal seperti ini saya sangat senang sekali, otomatis berarti panjang lagi tangan saya, begitu kan? Panjang lagi pahala saya. Semoga jadi amal jariah saya. Silahkan disampaikan ke rekan-rekan yang lain, saya sangat welcome sekali. Oh, berarti kalau ini untuk semua yang menonton, kalau memang ada yang diperlukan dari Dr. Alvan Nur Azhar, bisa kontak saja beliau langsung. Siap, silakan dok, besok IG, siap besok IG dok, besok Zoom dok, jam sekian. Oke, siap, saya layani. Masya Allah, top. Wah, paling the best pokoknya. Gaul milenial, cerdas, soleh. Siap. Oke, gitu aja Pak Dokter. Sebelumnya minta maaf, kirim salam buat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagi yang belum follow beliau, silahkan di follow. Salah satu dokter yang saya rekomendasikan untuk konsultasi, syukur-syukur bisa berjumpa langsung. Kalau tidak bisa berjumpa langsung, mungkin bisa by phone atau by IG, Instagram, dan lain-lain. Mudah-mudahan obrolan, diskusi, dan dialog ini bermanfaat untuk semuanya. Lebihnya mohon maaf. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.